Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga SIP, ketemu lagi ya kita di program Beranda Perempuan untuk edisi kali ini, di mana Beranda Perempuan ini adalah salah satu program yang bekerja sama dengan Salimah Kota Padang, Peduli Perempuan, Anak, dan Keluarga. Dan seperti biasa, nanti kita akan ngobrol bersama narasumber kita dari Salimah Kota Padang, membahas tentang perempuan juga ya, yang pastinya. Dan hari ini kita sudah kedatangan narasumber kita, ada Kak Lady Sofyana SPSI. Assalamualaikum Kak Lady. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Kak ya? Alhamdulillah. Gimana rutinitasnya? Aman, lancar, terkendali? Alhamdulillah cukup. Karena beliau juga ini ya, keluarga SIP sudah sibuk juga di sekolah ya, udah bergabung juga menjadi salah satu guru di sekolah di Kota Padang ya. Oke, sukses untuk karirnya Kak Lady ya. Dan selain itu beliau ini yang pastinya adalah anggota Depdik Salimah Kota Padang. Nah, gimana ini di Salimah, aman, lancar? Lancar, alhamdulillah lancar. Untuk kegiatan-kegiatannya masih ini ya Kak ya, untuk kegiatan rutin di Salimah ya. Alhamdulillah masih. Oke, nah kali ini keluarga SIP kita akan ngobrol bersama Kak Lady ya, mengenai satu topik ya yang mungkin kalau buat kita orang yang terlalu sibuk ya, kayaknya udah capek, butuh healing gitu ya. Nah, ini sangat bermanfaat untuk kita semua nih keluarga SIP ya. Rehat sejenak untuk berjalan lebih jauh. Nah, kalau kita lihat pepatahnya, mundur selangkah untuk maju 1000 langkah. Benar nggak sih Kak? Benar ya? Iya benar. Bisa lah ya. Oke. Nah, di segmen pertama ini Kak Lady mungkin bisa kita berikan dulu latar belakang pembahasan kita kali ini mengenai rehat sejenak untuk berjalan lebih jauh ini ya, mungkin bisa dikaitkan juga dengan beberapa peristiwa di dunia Islam juga mengenai bagaimana sih rehat sejenak untuk maju ataupun berjalan lebih jauh ini Kak. Oke. Ya, kembali asal muasal diri pengambil judul ini dari ini sih, kalimat bahasa Mandarin, tapi artinya kan rest for a longer walk. Itu kan, jadi maksudnya berhenti sejenak itu untuk bisa kita berjalan lebih jauh lagi. Jadi kan kalau kayak kita pergi jalan-jalan pun juga naik motor ataupun naik mobil gitu kan nggak selamanya kita harus terus jalan. Ada tempat berhentinya apa tidak? Ada ya. Ya, rest areanya. Tidaknya pom bensin kan, seperti itu. Jadi harus ada isi cas energinya. Dan selain itu juga dari ini kemarin bahasa sirahnya juga soal yang perang Mu'tah gitu kan. Di perang Mu'tah itu kan muslimin itu berhadapan dengan Romawi ya. Nah, dan di situ sebelum berangkat Rasulullah sudah berpesan ada 3 panglima di sana gitu kan. Yang pertama itu anak angkat beliau Zaid bin Harisah, kemudian kalau seandainya Zaid syahid nanti panglima perangnya dikasihkan ke Ja'far bin Abi Thalib, punya beliau. Dan yang ketiga itu Abdullah bin Rawahah gitu kan. Dan ya kita pun juga kalau bahasa sejarah kan kita lihat perbandingan muslim itu kalau melawan tentara yang maksudnya lawan itu biasanya bukan jauh dia lebih tinggi kan, tapi jumlahnya lebih kecil biasanya daripada lawannya gitu kan. Dan benar yang Romawi itu jumlahnya sampai 200.000 orang gitu kan. Dan ketika berhadapan dengan seperti itu akhirnya pasukan muslimin itu berhenti dulu 2 malam. Mereka berdiskusi ini bagaimana ya gitu kan. Jadi berdiskusi sampai mereka ingin mengirimkan ke Rasulullah untuk minta pertimbangan, apakah mungkin pertanyaan mungkin ya apakah ini dilanjutkan atau bagaimana, tapi minta pertimbangan. Tapi sebelum itu ternyata Abdullah bin Rawahah ngasih semacam kata-kata yang membangun jiwa para kaum muslimin itu, dan akhirnya mereka bukan mengirim surat tapi mereka memilih akhirnya sudah kita maju ke medan perang. Dan benar 3 orang tadi itu syahid. 3 orang syahid berarti tidak ada lagi yang memimpin kan. Kemudian akhirnya kaum muslimin memilih 1 orang namanya Khalid bin Walid, dan kita kenal kalau beliau itu adalah pedangnya Allah kan. Dan itu pun juga belum menang. Akhirnya Khalid bin Walid menarik semua pasukan lagi ke belakang, jauh dari musuh. Kemudian mereka menyusun strategi kembali kan, dan akhirnya maju lagi. Dan strategi yang disusun oleh Khalid bin Walid ini membuat pasukan Romawi terkecoh. Terkecoh. Akhirnya mereka memilih untuk mundur sendiri seperti itu. Dan apa kaitannya dengan judul tadi yang rehat sejenak untuk berjalan lebih jauh itu? Kita ngambil dari kisah ini seperti ini. Mereka sudah berangkat kan, udah punya tujuan nih berangkat untuk melawan Romawi gitu kan. Dan mereka berhadapan dengan banyak rintangan, kekalahan seperti itu. Dan mereka lakukan bukan berbalik arah. Tapi mereka berhenti. Mereka kumpulkan energi dulu, mereka kasih cas semangat dulu, atau mungkin kayak yang dilakukan Khalid bin Walid, mereka menyusun strategi lagi, akhirnya mereka maju lagi dan menang.
Jadi yang dimaksud dengan berhentinya yang seperti itu, berjalan lebih jauhnya yang seperti tadi. Akhirnya mereka terus maju kan. Akhirnya dengan kemenangan itu ternyata kaum muslimin malah semakin bisa memperluas dakwah Islam seperti itu. Oke, jadi nggak melulu kita harus ini ya ambisi gitu ya, ambisius gitu ya, harus maju terus itu tanpa mikirkan ternyata kita juga butuh istirahat, kita juga butuh mengatur kembali strategi-strategi kita gitu ya, seperti yang dikisahkan Kak Lady tadi. Akhirnya dia memang menjadi pemenang lah di situ ya. Intinya berhenti, jangan pernah berbalik langkah, tapi berhentilah. Maksudnya berhentinya untuk bisa jalan terus seperti itu. Kalau kita ibaratkan ke waktu pun kita emang nggak bisa kembali ke waktu yang sudah berjalan kan. Nah, makanya kita di sana berhenti untuk ngecas lagi gitu ya energinya gitu. Nah, kira-kira seperti apa sih manfaat dari rehat sejenak dari aktivitas ini? Karena kan kalau kita lihat orang workaholic misalnya ya, kerja pontang-panting dari pagi sampai malam nggak berhenti-berhenti gitu kan. Kayaknya emang duniawi banget gitu ya, padahal tujuan akhir kita juga mengingat untuk akhirat kan, tapi sementara kita juga terlalu terobsesi lah gitu untuk kepentingan duniawi ya. Nah, kira-kira bagaimana sih, nanti kita akan bahas bersama Kak Lady tentunya apa manfaat dari kita rehat sejenak ini untuk berjalan lebih baik lagi ke depannya. Nanti setelah yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di SIP FM. Ya, kembali lagi di Beranda Perempuan Keluarga SIP, dan tentunya kita masih bersama salah satu anggota Depdik Salimah Kota Padang ya, ada Kak Lady Sofiana SPSI, dan kita masih membahas ini tentang topik kita hari ini, yaitu rehat sejenak untuk berjalan lebih jauh gitu ya. Nah, Kak Lady, tadi kita sudah singgung juga tentang kisah perang Mu'tah tadi ya. Memang kita memerlukan taktik ataupun strategi lah gitu ya, untuk ya kita harus rehat sejenak untuk menggapai misi tertentu gitu ya. Ternyata emang kejadian seperti itu gitu ya. Kita dalam kisah tersebut jadi pemenang ya tadi Khalid bin Walid ya. Dan mungkin kalau dalam keseharian pun kita juga nggak melulu dituntut untuk kerja terus. Kita juga butuh rehat gitu, butuh istirahat gitu ya. Nah, kira-kira kalau dalam manfaatnya seperti apa sih manfaat dari ketika kita rehat sejenak ini Kak Lady? Banyak sih manfaatnya ketika kita rehat sejenak itu. Kalau kita bisa lihat sebenarnya satu lagi, kenapa rehat sejenak ini nggak juga harus identik dengan orang yang jenuh bekerja ya. Iya. Nah. Tapi Uci kepikirannya ke sana deh tadi. Soalnya kayaknya udah mumet gitu ya. Kerja udah jenuh gitu, pengen istirahat gitu. Enggak gitu juga ya. Salah satunya itu juga orang yang maksudnya apalagi yang seperti itu memang butuh banget untuk rehat kan. Memang harus gitu. Kalau nggak mungkin kan, kalau mesin udah terlalu panas terus dipaksain nanti malah lebih gitu. Iya. Benar. Dan juga sebenarnya kayak kita ini yang terlalu semangat bekerja, yang maksudnya lagi menggebu-gebu, itu juga harus ada ngasih waktu untuk jeda gitu. Jadi jangan bikin sampai terlalu ambisnya tinggi banget, nanti akhirnya kita exhausted sendiri, kehabisan energi. Sama kayak kita biasa kan, kalau dalam Islam kan kita dengar tuh, maksudnya intinya kita nggak berlebih-lebihan, bukan hanya dalam makan gitu kan, dalam pakaian juga, dalam bicara juga gitu kan, kita juga diminta nggak berlebih-lebihan gitu kan. Karena perginya juga ke sini, ke psikologis kita gitu kan. Kenapa kita diminta nggak berlebih-lebihan? Sama kayak tadi, kalau misalnya kita terlalu jenuh, burn out, akhirnya kita sendiri stuck sendiri kan gitu kan. Kalau misalnya kita terlalu semangat habis-habisan gitu kan, menggebu, akhirnya nggak peduli badan, exhausted, jatuh sendiri juga, nanti kesana juga. Jadi akhirnya benar-benar yang tuntunan Islam itu, kalau kita tuh nggak berlebih-lebihan tuh emang secara keseluruhan seperti itu. Sama juga dalam bekerja atau melakukan apapun gitu kan. Makanya dalam schedule yang kita punya dalam seharian, kemarin kita bahas soal manajemen diri ya gitu kan. Nah, kita harus taruhin tempat, ada waktunya untuk relax. Maksudnya kita punya waktu untuk rehat sejenak. Kalau yang paling biasa kan, yang maksudnya ikonik sama kita itu yang perintah banget tuh sholat kan ya. Nah, masih ingat kan cerita ketika Rasulullah tuh bilang ke Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Nah, seperti itu kan. Jadi itu juga waktu relax, dan bagi muslimah itu penting banget gitu kan. Apalagi kalau kita yang perempuan ya gitu kan, kalau udah stres itu apalagi stres di luar, kerjaan banyak, pulang ke rumah itu udah mumet, udah capek gitu kan, kerjaan rumah nanti, kemudian anak-anak ada gitu kan, biasanya kan terlampiaskan ke sana gitu loh. Itu yang sebagai muslimah sebenarnya kita berusaha untuk hindari di sana. Makanya dalam manajemen diri kita, kemudian kita manajemen waktu, kita kasih ada waktu-waktu relax. Jadi akhirnya emosi kita itu
kita nggak bisa bilang juga ya semua orang itu bisa menstabilkan emosinya, tidak. Tapi kita punya pencegahan untuk kita bisa menstabilkan emosi yang kita punya. Jadi kalau misalnya kayak seperti ini, sebenarnya kayak peran ibu gitu kan, yang peran yang sebenarnya kan di rumah, gitu kan. Bukan berarti dia kehabisan energi di luar, pulang ke rumah itu dan bawa energi sisa, seperti itu. Itu Kak Lenggo yang sering bilang seperti itu. Dan benar, tapi emang seperti itu. Jadi kalau kita bicara soal rehat tadi, manfaatnya yang pertama itu kita jadi rileks dulu kan. Nah, kalau kita udah istirahat, kita lebih rileks. Misalnya kalau kita bandingin lah, kayak sekarang nih, kan udah waktu siang misalnya gitu kan, kemudian habis itu sholat zuhur, kita makan, kalau kita habis sholat, habis makan, misalnya kita kan lebih semangat lagi kan, dibanding kita nggak sholat, nggak makan, terus lanjut aja kerja, itu pasti kepalanya udah sakit. Nah seperti itu satu, udah rileks kan. Kemudian kalau kita udah rileks itu, biasanya energi negatif tadi yang banyak karena udah kecapean itu jadi berkurang. Akhirnya kita nggak mengeluarkan lagi emosi negatif yang tadi gitu. Kayak kalau kayak tadi kita bayangkan, misalnya kita terus aja kerja gitu kan, nggak berhenti gitu kan, akhirnya badan udah capek, kepala udah mumet, perut udah lapar gitu kan. Jadi kalau disinggung orang sedikit langsung labrak gitu kan. Nah, apalagi kalau perempuan gitu kan, kan bisa keluar kata-kata lebih panjang, kayak kita kayak tilang di polisi gitu kan, polisi takut sama emak-emak ya, kata-katanya seperti itu maksudnya. Karena mama suka meletup-letup gitu ya emosinya ya, karena udah nggak apa tadi ya, mungkin kurang rehat kayaknya. Ya nggak semua emak-emak juga sih, cuma seperti itu kan. Jadi kalau kita nggak rileks gitu kan, beban emosinya terlalu banyak gitu kan, akhirnya kita lebih mudah meluapkan bahkan ke orang yang mungkin sama sekali nggak punya salah sama sekali gitu kan. Akhirnya kita marah gitu kan, marah sebenarnya energinya negatifnya balik ke kita lagi kan gitu. Makanya kita perlu rileks. Kalau kita udah rehat sejenak, kita jadi rileks, nanti energi kita untuk mengeluarkan emosi negatif itu jadi berkurang gitu. Nah, kayak itu dua. Nah, yang ketiganya, kalau kita udah udah rileks, kemudian energi negatifnya udah berkurang gitu kan, akhirnya yang biasanya dialami perempuan itu kan sering stres gitu kan. Stres seperti ini gitu kan. Kayak gini. Nah, kemarin itu juga ada cerita dari teman gitu kan. Ya, ini ibu sudah beranak 2. Beranak 2 ternyata ini bisa juga mungkin manajemen dirinya yang belum itu gitu kan. Jadi anaknya yang dia jadi baby blues, yang bisa nangis sendiri, kemudian merasa semua beban itu ada sama dia, kemudian anaknya rewel aja, akhirnya dia juga marah-marah ke anak gitu kan. Kondisi seperti itu kan buruknya bukan hanya sama si ibunya, buruknya juga buat anak, karena di masa anak usia 1-5 tahun itu masa mereka bisa dapat memori indah yang membentuk pribadi mereka di masa akan datang. Tahun kemarin kita bicara soal inner child gitu kan. Nah, kalau seandainya emosi negatif tadi itu diteruskan seperti itu, berarti akhirnya menjadi inner child yang buruk untuk anak-anak dan melukai dia, itu kan. Jadi wounded inner child seperti itu. Makanya seperti tadi, makanya ini kayaknya simpel gitu kan, rehat sejenak yang seperti itu. Kita masih masukkan di schedule kita, tapi runtutannya seperti tadi. Kalau kita udah relax, beban emosi negatif kita berkurang, akhirnya stres kita berkurang. Akhirnya kondisi yang seperti itu, perempuan walaupun nanti misalnya bekerja di luar gitu kan, ketika dia ketika dia udah lelah, dia tahu aku udah relax nih, biar nggak keluar energi negatif atau emosi negatif. Akhirnya kan lingkungan kerja kita juga akhirnya atmosfernya bagus. Seperti itu. Oke, jadi buat Anda nih keluarga sih ya, mungkin udah ngerasa kayak aduh ini nggak terkontrol, udah nggak bisa ngontrol emosi di kantor, di rumah ke bawah-bawah gitu, kayaknya Anda butuh rehat gitu. Ya harus nyari tempat ini. Saya kemarin itu juga dengan ikut seminarnya Aja Bendri, gitu kan. Dia juga bilang itu kalau seandainya kita lagi dalam konflik yang seperti itu, sama juga berarti dalam kondisi yang kita udah jenuh banget gitu kan. Kita harus berusaha untuk mencarikan tempat untuk kita bisa menurunkan emosi yang seperti itu. Tapi sebenarnya kalau kita lihat rehat sejenak ini, kita ngapain sih sebenarnya gitu? Kadang kan ada orang yang rehat itu emang dia mageran aja di rumah gitu. Apakah seperti itu rehat yang kita terapkan untuk menghilangkan stres tadi gitu ya, atau energi negatif tadi gitu? Rehatnya itu balik ke orang sih, stylenya mau seperti apa. Tidur kan juga termasuk rehatnya juga. Nah, aku jadi ingat cerita waktu itu baca novel yang ini, Woman on the Backstage. Siapa ya? Istri Rasulullah, Khadijah. Khadijah. Jadi ada waktu itu, jadi bagian kisahnya itu ketika Khadijah itu mulai tertarik dengan pribadi Rasulullah gitu kan. Kan kalau kita lagi tertarik dengan perempuan tertarik dengan laki-laki, biasanya kan perasaannya menggebu-gebu, melihat aja itu udah gimana gitu. Iya. Jadi salah satu yang dilakukan Khadijah untuk bisa meredam perasaan dia yang seperti itu juga dengan tidur.
gitu kan. Jadi akhir tidur nanti balik. Jadi nggak membiarkan luapan emosi yang lagi suka seperti itu menguasai diri dia seperti itu. Mereka bilang tadi kan, berarti nggak hanya ketika kita jenuh, tapi ketika misalnya emosi kita lagi excited banget gitu kan, kita juga perlu rehat biar nggak terlalu berlebihan dalam intinya. Karena kembali lagi ke ajaran Islam ya, bahwasanya sesuatu yang berlebihan itu emang nggak baik gitu ya. Apakah itu yang positif atau negatif, pokoknya semua harus sedang-sedang aja gitu. Jangan sampai sesuai kadarnya. Gitu, benar sekali. Karena kalau udah salah satunya menguasai diri kita, mungkin hal lainnya lebih di luar dugaan kita bakal terjadi gitu ya. Tapi tadi kan baru satu ya, tidur ya, itu yang wajar. Tapi kalau misalnya kita balik ke diri kita muslimah, banyak sebenarnya yang bisa kita jadikan untuk rehat. Sholat kita kah gitu kan. Yang paling mudah kan dari wudhunya dulu sholatnya, kemudian mungkin baca tilawah kah, atau mungkin ketika lagi emang habis banget energinya seperti itu, rehatnya misalnya baca buku yang agak sedikit menyegarkan, atau kisah-kisah yang kayak tadi, misalnya kita dengerin kisah kayak sirah kayak tadi kan, itu juga nambahin lagi energi seperti itu. Dan Uci juga sering dengar ya, maksudnya kalau ketika kita ini kan misalnya duniawi ya, misalnya kayak kerja apa gitu, mengejar cita-cita mimpinya gitu kan. Ketika kita udah merasa agak gimana, kayaknya ada yang nggak beres nih, kayak jalannya nggak mulus, tandanya itu teguran dari Allah untuk kita lebih intens lagi ibadahnya kepada Allah gitu ya. Karena ketika kita memperbaiki ibadah kita, berarti kita memperbaiki hidup kita gitu. Oke deh. Nah tadi beberapa manfaatnya yang menjadikan kita lebih rileks, kemudian menurunkan emosi negatif juga, mengurangi stres apalagi ya. Kemudian apalagi yang bisa kita dapatkan manfaat dari kita rehat sejenak itu. Takutnya gini Kak, soalnya orang maju terus kita rehat gitu, apa kita nggak ketinggalan gitu dengan apa kita gitu ya? Enggak sih, kalau kita biasa sama kayak pelari kan juga nanti ada waktunya berhenti minum kan, habis itu balik lagi. Ataupun kita lihat F1 ya, F1 pun kalau ada putarannya nanti mereka ada waktunya ganti ban, ada lagi ngisi bensin gitu ya. Tapi akhir mereka tetap yang juara satu kan ya. Iya benar. Oke, jadi jangan takut ketinggalan ketika kita rehat ya. Apalagi nih Kak manfaat dari rehat sejenak ini? Ada 3 lagi sih. Mau dibahas hari sekarang atau di segmen selanjutnya? Segmen selanjutnya aja kali ya. Oke deh, keluarga sip itu dulu ya. Ada 3 poin yang kita bahas untuk manfaat rehat sejenak dari aktivitas kita ya, untuk maju lebih baik lagi. Yang pertama tadi ada akan menjadikan kita lebih rileks, kemudian mengurangi energi negatif juga, dan termasuk itu stres tadi ya. Nanti kita bakal lanjutkan lagi kira-kira apa sih manfaat besar ya dari rehat sejenak, tapi manfaatnya besar. Nah, nanti bakal kita bahas bersama Kak Edi. Tetap setia di SIP FM. Oke, kembali lagi di Beranda Perempuan Keluarga Sip, dan kita sudah di segmen terakhir ya untuk pembahasan kita kali ini mengenai rehat sejenak untuk berjalan lebih jauh. Nah, kita masih bersama Kak Edi Sofiana ya, anggota Depdik Salimah Kota Padang ya Kak ya. Dan tadi kita sudah bahas di segmen sebelumnya mengenai manfaat rehat sejenak dari aktivitas ini. Sudah 3 poin kita bahas ya, yaitu yang pertama manfaatnya menjadi lebih rileks, kemudian menurunkan emosi negatif dan mengurangi stres. Nah, manfaat selanjutnya apa nih Kak yang bisa kita dapatkan ketika kita rehat sejenak dari aktivitas kita ini? Ini sedikit agak IPA ya. Oke, IPA nih ngumpul. Ya, kalau kita rehat sejenak itu biasanya ide-ide kreatif itu lebih mudah muncul. Jadi mencari inspirasi lah ya. Ya, inspirasi seperti itu. Tapi emang ada alasannya kan. Jadi karena kalau kita relax itu biasanya bagian korteks otak yang memang fungsinya itu untuk ini mengambil keputusan itu atau sikap dan lain-lain itu lebih bekerja lebih baik. Kenapa? Karena ketika kita relax biasanya dopamin ke otak itu lebih banyak. Nah, jadi makanya dapat ide itu lebih enak. Walaupun kayak orang bilang ya kayak nongkrong di belakang terus nanti dia tiba-tiba idenya muncul gitu. Ide muncul ya. Karena dia merasakan kesenangannya seperti itu karena dopaminnya lebih banyak ke otak seperti itu. Makanya kita kalau malah lagi ada tugas gitu kan, nah ya udah coba untuk rehat sejenak kalau yang untuk orang jenuh seperti tadi gitu kan. Dan juga kalau punya kayak tadi kita bilang kalau emosinya lagi exhausted banget, lagi tinggi-tingginya banget gitu kan ya, kita coba alihkan dulu ke yang lain, jadi lebih rileks seperti itu, jadi akhirnya kita pun lebih bisa mengontrol emosi. Itu yang jadi. Berarti ketika kita rehat tadi bukan berarti pikiran kita juga rehat, otak kita juga rehat gitu ya, tapi tetap inilah ya, tetap berpikir
menemukan suatu ide kreatif mungkin di saat rehat itu ya. Bukan berarti nih keluarga sip ya rehat itu Anda harus tidur sepanjang hari gitu ya, bebas dari aktivitas dan rutinitas, bukan itu ya, tapi kita tetap produktif lah gitu ya. Kalau seandainya tidur sepanjang hari itu nambah stres untuk hari berikutnya lagi ya, karena beban hari-hari berikutnya bakal nambah gitu ya. Oke. Nah, jadi kita bisa menemukan ide kreatif di saat kita rehat tadi. Gitu. Karena tadi dopamin otaknya lebih banyak masuk ke otak, jadi lebih bisa otaknya bekerja lebih enteng. Oke. Next untuk manfaat rehat sejenak ini apa, Kak? Ya, yang pertama tadi kan ide kreatif. Yang kedua itu dapat energi baru gitu kan. Energi baru itu kayak tadi kembali ke otaknya dapat energi baru. Sebenarnya kalau dopamin ke otak itu kan juga mirip sama oli di mesin ya, di motor gitu kan. Kalau ada olinya larinya kan lebih enteng gitu kan, seperti itu. Jadi kalau kita rehat juga gitu kan, otak kita yang dapat energi baru juga karena ada dopamin, tubuh kita sebenarnya kalau kita rehat juga akhirnya beristirahat dan dapat energi baru, seperti itu. Kayak kita perlu rehat sejenak itu buat itu. Kayak kerja kantoran kita mungkin duduk seharian kan ya. Iya, 8 jam loh. Iya, jadi kalau kita rehat kan kita bisa setidaknya bergerak. Kita bergerak gitu kan. Dari akhirnya aliran darahnya lebih lancar gitu kan. Akhirnya kita juga ngerasa lebih enak, seperti itu. Salah satunya. Atau mungkin juga kalau kayak saya bilang tadi, kalau tiduran terus gitu kan, akhirnya kan juga nggak baik sama kesehatan, seperti itu. Tantangan hari berikutnya nggak kepikiran nih mau ngapain gitu ya. Jadi tapi yang kita maksudkan relax sejenak ini dari kita yang kemarin itu manajemen diri, punya waktu dari pagi sampai sore itu mau ngapain. Nah, di sela-sela itu kita harus ngasih ruang untuk kita menemukan kembali energi kayak tadi itu, bisa relax, kemudian biar stresnya nggak ketulungan sampai tingkat yang tinggi, kan gak enak juga kalau nanti bahasanya ternyata depresinya akhirnya jadi stresnya jadi depresi ya, semacam itu. Nggak mau dong. Nah, makanya kalau anak-anak sekarang kan juga suka ide depresi, padahal ceritanya belum sampai ke sana. Udah depresi duluan gitu ya, karena ya balik lagi ke pembahasan kita manajemen dirinya gitu. Nggak bisa mengelola emosi. Ya, kenapa ini juga penting kan, karena kita kan di beranda perempuan ya, perempuan kan terutama lebih mendulukan perasaan emosinya gitu kan. Jadi makanya kenapa satu hal relax sejenak itu perlu banget bagi perempuan juga buat ini. Jadi dia bisa menata emosi dia gitu kan, dan nggak menjadikan satu hal yang jadi penyakit lah dengan mengeluarkan energi negatif, maksudnya emosi negatif ke orang-orang di sekitarnya, seperti itu. Jadi kita akan mendapatkan energi baru lagi gitu ya. Kalau untuk manfaat selanjutnya ini mungkin terakhir kali ya. Ya, tapi ini yang kita balik ke cerita kita yang tadi soal pramukta itu, gitu kan. Jadi ya kalau dilakukan di sana mereka berhenti itu untuk satu ngecas energi yang tadi kita bilang energi baru. Nah, kemudian dia berhenti dan menyingkir sejenak itu untuk menyusun strategi baru gitu kan. Selama kita bekerja kan banyak hal-hal yang nggak terduga datang seperti itu, dan tentu kita nggak bisa stick on the plan yang kita bikin di awal kan. Nah, kita harus berusaha beradaptasi. Jadi akhirnya yang kita kerjakan itu bukan hanya sekedar ngerjain tugas, tapi sesuatu yang memang nanti akhirnya manfaatnya kerasa lebih banyak, itu yang perlu kita kutipin seperti itu. Jadi kalau seandainya yang rehat sejenaknya itu kita benar-benar bisa kalau bahasa kita sehari-hari kan misalnya muhasabah ya. Nah, kita bisa muhasabah udah bagaimana sih perjalanan kita dengan goal kita yang sebelumnya itu gitu. Apa sudah ini udah di track atau enggak gitu kan, atau ada hal yang baru yang ternyata kita mesti ngerubah nih jalannya dulu seperti itu. Jadi kita bisa evaluasi. Kalau misalnya seandainya kita tiba-tiba misalnya kayak tadi tiba-tiba lagi boringnya atau kejenuhannya sampai memuncak seperti itu, kita juga harus bisa jadi evaluasi yang seperti itu. Biar kita nggak sebagai muslimah, atau lebih tepatnya muslimah itu nggak akhirnya berhenti di tempat atau mungkin malah mundur ke belakang gitu kan. Tapi kalau bisa kan kita setidaknya berhenti di tempat untuk melangkahnya lebih panjang. Jadi berhentinya itu bukan untuk mengakhiri semuanya, udah gitu kan, nggak mau lagi gitu. Nggak mau lagi gitu. Tapi untuk menyusun langkah ataupun strategi kedepannya seperti apa gitu. Nah, tapi bicara soal rehat sejenak ini kali dia, kalau terutama buat muslimah nih ya, ibu-ibu kita nih, kapan sih saatnya kita harus rehat sejenak itu, misalnya dari hiruk pikuk, misalnya kan kayak ibu-ibu rumah tangga mungkin dengan rutinitasnya setiap hari itu aja gitu kan, monoton secara apa kan itu aja gitu ya tiap hari. Kadang kan bukan berarti dia enjoy, cuman dia kelihatan enjoy, cuman sebenarnya kan agak gimana ya pokoknya harus dijalani gitu. Nah, benar. Kapan sih kita harus
rehat atau istirahat sejenak dari rutinitas seperti itu? Apa sih tanda-tandanya kalau kita tuh butuh rehat sejenak itu? Yang jelas ketika kita udah ngerasa nggak kehilangan semangat lagi, kemudian udah merasa semua ini masalah aja yang ketemu gitu kan, kayak serasa stres aja semuanya, dan atau merasa udah capek banget gitu kan, nggak bisa mikir lagi ya, itu tandanya juga yang seperti itu. Atau kita udah mulai ngerasa bosan, maksudnya energi negatif itu sudah mulai banyak muncul ke kita gitu kan, itu berarti udah tanda-tanda kita perlu relax. Nah, sebenarnya ya sama kayak kita, ini sudah ini mulu, ini tumpukan, ini banyak semuanya di pikiran seperti itu kan, itu juga tanda kita juga mesti relax. Kalau soal ngatur waktunya itu balik ke strategi masing-masing, karena kan aktivitas masing-masing orang beda-beda ya. Walaupun sama-sama ibu rumah tangga, tapi keluarga yang satu dengan keluarga yang lain kan punya ritme yang berbeda. Nah, itu kita yang mesti siasati sendiri. Kapan waktunya kita, kalau kita bilangnya rehat sejenak, itu kalau istilah yang biasa kita sebut itu me time ya. Nah, itu juga kita yang nentuin sendiri kapan. Ketika kita ngambil me time, kita nggak ganggu waktu anak-anak dan juga dengan pasangan kayak gitu kan, dan juga mungkin kalau kita punya aktivitas pekerjaan kita tetap berjalan seperti itu. Kalau kita ibaratkan rehat sejenak ini sama dengan healing nggak sih? Boleh healing, tapi maksudnya emang healing juga kan, karena kita jadi relax kan dengan itu, kita dapat energi baru dari itu gitu kan. Dan konsepnya healing ya jangan diartikan jalan-jalan aja gitu maksudnya. Salah kaprah nih ya, healing mau healing dulu tapi mau liburan tapi malah nambah beban gitu karena duit habis, bocor nih kantong gitu ya. Tapi sebenarnya healing itu untuk memperbaiki energi kita kembali gitu ya. Entah itu dengan cara apa, yang penting kita bisa memperbaiki kembali mood kita, kemudian pikiran kita yang tadinya stres bisa jadi lebih plong lagi. Menstabilkan emosi kita. Mau caranya seperti apa, itu balik ke pribadi masing-masing kan ya gitu. Tapi yang kalau kayak kita muslimah ya, yang paling pertama emang jauh kayak Rasulullah saran kayak itu, yang sholat, tilawah, ibadah, yang maksudnya karena kan maksudnya kaitannya masih ke situ juga, tapi itu memang benar kan, maksudnya ketika kita lebih sering mengingat Allah kan sebenarnya hati kita lebih tenang seperti itu, emosi kita jadinya lebih enteng gitu kan, karena ketika hal itu kita udah banyak energi positifnya, energi negatif itu nanti akan menghilang sendiri. Tapi kalau seandainya kita membiasakan diri kita dengan energi yang negatif terus gitu kan, pelampiasannya juga akhirnya itu yang bertambah lebih banyak gitu. Nah, ini luar biasa sekali ya. Jadi kita sudah tahu nih ya bahwasanya nggak melulu kita harus terobsesi atau ambisius lah dengan kehidupan duniawi kita gitu ya. Dan sepakat tadi yang kalian disampaikan bahwasanya ketika kita sudah jenuh atau bosan gitu ya, karena itu sebenarnya Allah manggil kita gitu, perbaiki lagi ibadah kita gitu ya. Rehat kita itu dengan ibadah tadi. Zikir bikin hati lebih tenang pasti. Oke, nah di segmen terakhir ini Kak Lady mungkin bisa diberikan kesimpulan lah ya, ataupun closing statement untuk pendengar kita. Kita tahu mungkin usia kita nggak panjang, tapi kita juga nggak tahu kapan ujungnya usia kita. Cuma kita dengan aktivitas kita, dengan impian-impian yang kita punya gitu kan, kita udah punya goal setting masing-masing. Tapi kita harus taruh di antara semua itu ada waktu-waktu untuk berhentinya. Berhenti tapi bukan berhenti untuk mengatakan tidak untuk melakukan apa-apa, tapi untuk berhenti sejenak untuk kita bisa berjalan lebih panjang lagi, bermanfaat lebih banyak lagi gitu kan, menyusun strategi lagi, mengisi cas energi kita lagi. Dan sebagai muslimah terutama yang perlu kita icas itu adalah berarti iman kita sendiri kan, seperti itu. Dan bagaimana caranya itu kreativitas masing-masing, karena masing-masing kita punya cara sendiri-sendiri. Dan soal healing itu selama kita merasa nikmat melakukannya gitu kan, lakukan itu. Nggak perlu jalan-jalan. Nggak perlu jalan-jalan. Atau shopping kali ya. Oke, cukup kali dia dan keluarga sip, kita tuntaskan dulu kebersamaan kita ya, karena kita juga dibatasi waktu. Mudah-mudahan obrolan kita bersama Kak Lady Sofyana hari ini bermanfaat ya untuk kita semua dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi ke depannya tentunya ya, insya Allah. Dan kita rehat juga ya sejenak ya, insya Allah kita ketemu lagi minggu depan ya di hari Senin tentunya di jam 10 pagi. Saatnya Uci dan Kak Lady pamit dari ruang dengar Anda. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.